Pertama-tamanya ingin mengungkapkan ucapan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Al-Habib Zain Al-Abidin Al-Aidurus yang membuka rumahnya kepada kita semua untuk bersilaturahim, dan kehadiran Al-Habib Zain Al-Abidin sebagai orang tua duduk bersama dengan kita anak-anak muda ini memberikan satu makna yang dalam dan penting yang mesti terjalin senantiasa antara orang-orang tua dan juga yang masih muda, karena pada akhirnya satu hari kita pun akan menjadi tua, satu hari kita akan menjadi sesepuh. Kalau kita tidak menghargai sesepuh kita yang ada di tengah-tengah kita, mungkin sukar satu hari orang lain akan menghargai kita bila kita menjadi seorang tua. Olehada dikatakan inna min ijlalillah ikram bi syaibatil muslim. Bahagian daripada mengagungkan dan memuliakan Allah bila memuliakan orang tua daripada kalangan kaum muslimin. Alhamdulillah, jazakallahu Al-Habib Zain yang membuka rumahnya untuk kita dan tuan rumah Syed Hasan and Brothers yang bersama-sama berusaha untuk mengundang dan juga membuat perkumpulan kita pada tengah hari yang mulia ini. Alhamdulillah. Sebetulnya saya ingin mendengar daripada masing-masing di sini, sebab ahlu Makkah adra bi syu'abiha, untuk kita lebih ada take and give kata orang, bukan menukar pikiran. Kalau saya bicara saya nggak tahu apa realitas di wilayah Lombok ini, untuk lebih tahu, untuk anda mendapatkan juga input daripada antum semua. Tapi karena diminta untuk berbicara, maka saya berbicara sedikit. Yang selebihnya saya ingin mendengar untuk ada tukar menukar pikiran dan pendapat dalam gerak dakwah secara kolektif, secara berjamaah. Saya cukup gembira dan teruja dalam ini campur-campur bahasa Melayu juga. Sudah lama di situ, jadi repot sudah mau kembali normal ke bahasa Indonesia, tapi ya mana yang keluar daripada mulut, itulah. Cukup gembira dan teruja dengan kehadiran dari berbagai macam latar belakang, baik itu daripada Azhar atau Madaris Hadramut dan Mukhtalifah. Ini memberikan kepada kita satu kesimpulan bahwa kita ini nafsul mashrab, nafsul manhaj, dan perbedaan itu hanya pada warna atau pada kulit, tapi bukan pada al-lub. Tidak ada beda pada al-lub. Perbedaan warna itu mesti ada, kalau tidak nampak keanekaragaman. Beda-beda warna itu justru menarik perhatian mata kita untuk mengambil manfaat daripada warna ini, mengambil manfaat daripada warna ini, mengambil manfaat daripada warna ini, sehingga mata itu menikmati macam-macamnya warna. Pada setiap warna ada kenikmatan tersendiri, dan itu yang perlu kita sikapi dengan perbedaan latar belakang belajar. Mau daripada kharij Maghrib, kharij Azhar, kharij Hadramut, wala kharij Zabid, kharij Makkah wal Madinah al-Haramain. Warna-warni ini perlu kita ada untuk mengambil kelebihan yang ada pada warna ini, kepada manhaj ini yang mungkin kita belum ada, dan tajarub yang ada pada masing-masing perlu untuk dijadikan sebagai wasilah untuk kita mendapatkan tajarub itu sendiri, sehingga tak perlu lagi untuk membuat baru. Kalau sudah ada tajrubah daripada orang lain dan berhasil tajrubah itu, untuk apa kita buat baru? Kita ambil yang sudah siap untuk kita pakai dan kita gunakan, daripada kita membuat baru yang kita belum tahu tajrubah yang kita akan buat ini akan berhasil atau tidak. Kalau sudah ada tajrubah orang lain yang sudah jelas ianya berhasil. Berdakwah secara kolektif ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, dalam ungkapan ketika Allah menjelaskan tentang dakwahnya Nabi Musa dan juga Nabi Harun.
Kalau kita lihat uraian Al-Quran, Nabi Harun itu menjadi nabi dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan oleh karena permintaannya Nabi Musa. Ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah jadikan untuk saya pembantu, yaitu Harun. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Nabi Musa, sanashuddu abudaka bi akhika, kami akan kuatkan kamu wahai Musa, adudaka. Al-adud ini awal kita punya otot atau kita punya bahu, karena kekuatan itu terletak di sini. Sanashuddu adudaka bi akhika, aku akan kuatkan kamu wahai Musa dengan saudaramu, yaitu Nabi Harun. Dalam Al-Quran diuraikan demikian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi Musa, ushdud bihi azri kay nusabbihaka katsira wa nudhkuraka katsira. Ini semua memberikan kepada kita penjelasan bahwasanya berdakwah ini tidak bisa secara independen perorangan, berbandingkan dakwah secara berkolektif, secara berjamaah dan secara bersama. Kebersamaan antara duat itu memberikan kesan yang begitu dalam, yang mungkin kadang-kadang kurang kesan itu dilihat dengan ceramah 1-2 jam. Duduk minum kopi saja antara duat dengan berbagai macam latar belakang, dan itu diupload. Nampak mesranya Azahirah wala Madaris Hadramut hatta jalsa yashrab al-qahwa. Badan disebarkan, diupload dekat kita punya Facebook. Itu memberikan 1000 makna kepada orang-orang yang ada di belakang. Syuf Azhariyin, syuf kharij Hadramut yashrabun qahwa ma'a ba'd. Wa ini dakwah bil hal, dan itu memberikan kekuatan atba' yang dibawa talamid Azhariyin, talamid kharij Madaris Hadramut. Kalau melihat yang di atas itu sama-sama minum kopi, sama-sama, walaupun berbeda dalam cara pendekatan dakwahnya, mungkin madrasahnya, mungkin walhasil mungkin tarekatnya berbeda, tapi ia memberikan satu kesatuan dalam kita berbeda. Kita tidak boleh untuk berpegang kepada satu filosofi, kita tidak boleh berbeda, tidak mungkin. Allah sudah jadikan semula jadi akal manusia ini untuk berpikir, dan pastinya buah pikiran itu berbeda. Mula daripada zaman awal lagi peradaban manusia itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah timbul perbedaan. Hanya yang perlu disikapi itu adalah bagaimana kita mesra dalam berbeda, bagaimana kita harmoni dalam kita berbeda, bagaimana kita ini mengedepankan qawasim mushtarakah. Qawasim mushtarakah yakni hal-hal yang kita sepakati bersama. Hal-hal yang kita sepakati bersama hendaklah menjadi prioritas kepada kita untuk kita melihat kawan kita dengan latar belakang yang berbeda, dengan mendahulukan yang namanya al-qawasim al-mushtarakah. Al-qawasim al-mushtarakah ini istilah baru, walaupun hakikatnya itu ada dalam nas syariat Nabi Muhammad SAW. Antum semua ana yakin pernah membaca tentang qadhiyah hilful fudul. Hilful fudul yang menjadi, ini hilful fudul lebih kurang kalau bahasa sekarang mungkin persatuan pengacara, yang diadakan oleh masyarakat Quraisy yang uqal, yang agil waktu itu, karena untuk membela ad-du'afa daripada manusia yang dizalimi oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan dan kekuasaan. Bermula daripada seorang badui menjual onta kepada salah satu pembesar Quraisy dan tidak dibayar. Pembesar Quraisy itu mengatakan, siapa yang bisa tolong kamu? Saya pembesar Quraisy, kamu daripada luar sana badui, siapa mau tolong kamu? Wah, waktu itu pembesar-pembesar ini mempunyai batasan yang tidak bisa disentuh, katanya. Tidak bisa disentuh dengan hukum, istilahnya kalau bahasa sekarang. Waktu itu badui itu hanya boleh berteriak saja. Ana punya onta dibeli tapi nggak dibayar. Ana dizalimi, ana. Tapi tidak ada siapa yang berani ke depan untuk menolong. Sampailah fitrah yang Allah letakkan kepada setiap manusia itu untuk membela kebenaran dan keadilan. Dan itu fitrah Allah letakkan kepada manusia walaupun tanpa melihat latar belakang agama. Adil ini
diterima oleh semua. Hatta orang yang tak berpegang kepada agama pun tetap akan mengatakan adil ini bagus dan zalim itu tidak bagus. Itu fitrah diletakkan. Falhasil, ringkas cerita, salah seorang daripada pembesar Quraisy ini, kita nggak boleh diam. Kalau tidak nanti akhirnya kebatilan ini merajalela. Dibuatlah satu kumpulan namanya Hilful Fudul. Di situ bergabung Rasulullah di usianya yang belum lagi 40 tahun, 30 tahun ke atas umurnya Nabi ketika gabung dalam Hilful Fudul dan belum lagi menjadi Nabi. Dalam perjalanan Hilful Fudul itu dibentuk setelah Nabi itu berdakwah dan ramai kaum muslimin memeluk agama Islam di Madinah. Nabi mengatakan, dulu saya ini pernah diajak gabung dalam Hilful Fudul, dan sekarang ini kalau saya diajak sekali lagi saya akan join, saya akan gabung juga. Dulu Nabi berbicara sebelum kenabian. Sekarang Nabi berbicara setelah kenabian. Waktu mengatakan setelah kenabian, yakni ba'dal Islam. Dan katanya kalau saya diajak sekali lagi oleh siapa? Ya oleh orang musyrikin itu. Hatta musyrik, hatta kafir. Untuk kita membela keadilan, saya akan gabung. Fikrah yang kita dapat ambil daripada kata-kata Nabi ini adalah al-ittifaq fil qawasim al-mushtarakah. Kesepakatan di dalam hal poin-poin yang kita sepakati bersama yang tak ada beda antar agama pun. Tentang adil ya adil, zalim ya zalim. Jadi kalau Nabi berbicara tentang qawasim mushtarakah dengan bahasa beliau pada waktu itu untuk bergabung, untuk membela yang hak dengan hak dan mencegah kepada kebatilan, di sini kita melihat manhaj yang dipakai oleh Nabi. Hatta ma'al kufar kita perlu untuk mengedepankan al-qawasim al-mushtarakah. Perbedaan tetap ada, beda akidah, beda segala-galanya, beda budaya, beda tetap, tapi ada titik-titik tertentu yang kita sepakat. Jadi pada yang kita sepakat itu kita perlu untuk bersama, tetap dalam berbeda, tetap berdakwah dan seterusnya. Ini hatta yang kufar. Apalagi kalau kita dalam lingkaran sesama Muslim. Apalagi dalam payung yang jelas manhajnya, pilarnya, metodologinya, dhawabitnya dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ini bukan buatan sesiapa, tetapi ini kebenaran yang berjalan sekian lama, yang tidak mungkin ada siapa bisa merubah dengan apapun juga, sebab juzurnya terlalu kuat. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Anda tahu manipulasi pada Ahlus Sunnah, metodologinya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini salah guna, dan juga pihak-pihak yang mengaku bukan ahli sunnah tapi dia mengaku kalau seakan-akan dia yang memperjuangkan ahli sunnah, dialah orang, tapi tetap semua itu tidak dapat menghapus terangnya manhaj ahli sunnah wal jamaah seperti mana menjadi warisan turun-temurun as-sawadul a'zam ila yaumina hadza. Jelasnya dasar dan pilar serta qawaid yang ada dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah justru sangat memudahkan kepada kita untuk kita lebih mengedepankan ma nattafiq wa tafahum fi ma nakhtalif. Karena tidak ada sesiapa yang bisa merubah kaidah dan pilar yang ada dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nattafiq fil umur katsira wa nakhtalif fi ba'd al umur qalila. Maka mengedepankan al-awlawiyat dalam hal ini dan juga memegang konsep tentang fiqhul ma'al. Fiqhul ma'al ini adalah lebih kepada satu tindakan yang ditimbang resikonya dan implikasinya. Dalam berbeda satu dengan yang lain, hendaklah berfikir di dalam mempertahankan perbedaan itu, impact dan implikasi daripada meneruskan perbedaan. Walaupun perbedaan itu makbul, ada kalanya kita perlu stop untuk berbicara
kalau itu mengundang implikasi yang negatif. Fiqhul ma'al kita dapat melihatnya daripada sikapnya Nabi waktu Nabi mengatakan kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, kalau bukan oleh karena kaum kamu baru jinak-jinak dengan Islam, saya akan bangun Ka'bah seperti mana bangunan Nabi Ibrahim. Hijr Ismail yang sekarang itu dulunya sama rata dengan bangunan yang sekarang inilah. Hanya waktu pembangunan zaman Quraisy itu sampai ke setengah pinggang, dan di situ Quraisy tidak lagi menambahkan bangunan Ka'bah seperti mana bangunan yang asal dibangun oleh Nabi Ibrahim. Kata Nabi, kalau bukan oleh karena kaum kamu baru jinak-jinak dengan Islam, saya akan bangun Ka'bah seperti mana bangunan Ibrahim, yakni ingin mengembalikan bangunan yang original. Dan ini Ka'bah, kiblatnya umat Islam, syaraf bagi setiap mukmin. Membangunnya kepada bangunan yang asal itu menjaga original yang dibangunan yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Tapi Nabi bilang, kalau bukan oleh karena kaum kamu itu baru jinak Islam, saya akan sempurnakan. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi ingin melihat, kalau aku bangun bangunan ini, kau punya kaum boleh keluar daripada Islam, boleh jadi fitnah, boleh jadi masalah, boleh jadi pertelingkahan, boleh jadi permusuhan, boleh jadi mungkin perkelahian, boleh jadi mungkin peperangan dan pertumpahan darah. Jadi Nabi menghentikan keinginannya untuk membangun Ka'bah karena menimbang implikasi yang akan terjadi kalau bangunan itu dibangun oleh Nabi, walaupun itu perkara yang baik, walaupun hal itu yang positif, walaupun itu menjaga warisan Nabi Ibrahim alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Fiqhul ma'al seperti ini perlu ada kepada setiap da'i untuk menimbang tindakan dengan resiko. Kalau tindakan itu mengundang resiko yang besar dan resiko itu negatif, sementara tindakannya itu baik atau positif, maka kita tidak mengedepankan tindakan yang baik sesaat atau tindakan baik yang mengundang hal yang tidak baik yang besar di kemudian hari. Dalam kaidah usul fiqh kita semua tahu, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ad-dararul akbar yudfa' bid-dararil asghar hatta wa in kana ithnain darar. Tapi kita mengelak daripada darar yang besar. Menimbang resiko dan implikasi itu perlu menjadi satu wawasan bagi dai. Bukan hanya orang pendakwah ini ingin menyampaikan yang benar sahaja walaupun qulil haqqa walau kana murra. Ya, qulil haqqa walau kana murra. Tapi kita di samping yang lain juga ditimbang juga untuk kita kadang-kadang perlu untuk kita tidak menyampaikan kalau itu mengundang hal-hal yang resiko yang lebih besar. Ada kalanya kita untuk sembunyi-sembunyi, ada kalanya kita ada strategi di dalam kita menyampaikan kebenaran. Intinya, ad-da'i labud indahu sa'at nazar, wawasan yang luas untuk menimbang implikasi daripada apa yang dia buat, apa yang dia cakap, apa yang dia lakukan, ditimbang adakah ini akan mengundang implikasi atau tidak. Dalam hal ini akan terbentuk wawasan itu daripada dia punya ihtikak dalam dunia dakwah, dalam dia punya pengalaman dalam dunia dakwah. Kalau dia tidak belajar daripada pengalaman dan tidak membaca situasi, mungkin dia tidak punya wawasan dalam dia berdakwah. Dia hanya tahu di otaknya ada satu mau disampaikan, ya dia ngomong, tapi dia tidak menimbang resiko daripada apa yang diberbicara. Kita dalam Sahih Al-Bukhari waktu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah ada mengatakan begini, hadithun nasa bima yahrifun hal turiduna an yukadzaballahu wa rasuluh. Ajaklah orang itu berbicara mengikut kapasitas yang dia boleh paham. Bima ya'rifun la bima ta'rifun antum. Ad-da'i ma'rifatu wasi'ah. Dia belajar sekian tahun, Masya Allah, sudah mungkin ilmu sudah Masya Allah luar biasa.
Oh, badan yang hadir tengah dia mungkin orang yang baru yahbu, baru merangkak. Jangan dibawa ilmunya dia sekian tahun belajar, ditumpahkan dalam 1 jam dia punya ceramah. Jadi perlu pada dai fiqh pemahaman. Yang pertama, memahami audiens. Kita punya target audiens siapa? Dan untuk zaman kita sekarang ini lebih canggih. Kita punya target audiens kalau sudah di depan kita ini kamera. Ini live atau tidak? Live, enggak? Enggak. Target kalau kita berbicara depan kamera sini dan live, antum jangan sekali-kali berharap atau berpikir audiens itu hanya yang ada di depan antum. Di Australia mungkin orang lihat, di London orang boleh lihat, di Amerika orang mungkin boleh mendengar. Kalau sudah sambung sama satelit, audiens antum bukan lagi di depan mata. Jadi pembicaraan antum tidak boleh hanya tertumpu kepada yang depan mata antum. Kalau antum mau bicara khusus kepada orang-orang yang hanya depan mata antum, kan ini kamera. Tapi kalau antum mau terbuka, mau pembicaraan itu didengar oleh semua, pastikan pembicaraan antum, audiens antum kena tengok bukan hanya yang ada depan antum. Tapi orang yang khalfiyahnya itu mungkin liberal, yang khalfiyahnya itu mungkin orang pemikirannya yang sekuler, wala pikiran ateis, wala macam-macam afkar yang ada di luar sana. Pastikan khitab antum ketika menyampaikan, kalau ada kamera dan itu terbuka, semua orang dengan pembicaraan antum bisa memahami. Hadithun nasa bima ya'rifun. Kemudian kata Sayyidina Ali menyebutkan implikasi. Kalau tidak tepat dalam berbicara dan mengajar atau menyampaikan, implikasinya, ini yang Anda katakan tadi fiqhul ma'al. Gal hadithun nasa bima ya'rifun. Ajaklah orang berbicara dengan apa yang mereka tahu. Tahap kemampuan mereka. Kalau tidak, ini kalau kamu tidak pandang audiens dalam pembicaraan kamu, hasilnya, resikonya, implikasinya, impactnya, Allah dan Rasul akan didustakan oleh antum punya audiens gara-gara antum punya pembicaraan. Hal turidun ya doa, ya ulama, ya muballighin. Hal turidun an yukadzaballahu wa rasuluh, Rasulnya dan Allah dan Rasul didustakan oleh siapa? Ya oleh audiensnya antum. Siapa yang bikin sebab audiens itu mendustakan Allah dan Rasulnya? Ya antum punya pembicaraan. Berbicara tentang hal-hal yang khawas, berbicara tentang umur dzauqiyat, berbicara tentang hal-hal yang khusus, berbicara tentang zaman sekarang kan kadang-kadang orang berbicara tentang Ibn Arabi wa masyabah dzalik. Audiens kita itu untuk paham Ibnu Arabi itu sejauh mana? Kita para du'a nak paham Ibn Arabi pun susah. Wabatin ingin dibawa, walafu kalau ada yang concern dalam hal ini ya, cuman kita berbicara realiti yang kita lalui di hadapan masyarakat, di kalangan para masyarakat. Untuk kita berbicara hal-hal yang halus seperti itu, yahtaj ila al-muta'ahhil fil mutakallim wal muta'ahhil fil mustami'. In ta'ahhala al-mutakallim wa lam yata'ahhal al-mustami', yani jangan letakkan sesuatu bukan pada tempatnya, nak letakkan titik itu biar tepat pada hurufnya. Kalau titik ya di bawah itu boleh jadi ya, kalau di atas boleh jadi ta, ya kan, boleh jadi qa, boleh jadi fa, tergantung kita meletakkan titik itu di mana, kan tergantung kita. Wa an-Nabi waktu berpesan kepada Mu'adz ibn Jabal mau pergi ke Yaman, katanya, ya Mu'adz, kamu akan pergi berhadapan dengan orang-orang ahlul kitab. Dikenalkan audiensnya oleh Nabi. Ente ini bukan datang ke tempat yang musyrikin. Ente akan berhadapan dengan ahlul kitab. Jadi, minda pendakwah kalau berhadapan dengan ahlul kitab, berarti ada hal-hal yang khusus untuk kita menyikapi dengan ahlul kitab yang mungkin berbeda dengan orang ateis atau orang musyrikin.
cara pendekatan dakwahnya akan beda. Ahlul kitab mereka ada beriman kepada Nabi Isa wala Nabi Musa. Orang-orang musyrik, orang-orang itu tidak beriman wala Nabi wahid. Jadi pendekatan kita dengan ahlul kitab untuk membahas tentang para anbiya, ahlul kitab itu memang beriman pun dengan para anbiya. Dengan Siti Maryam contohnya. Tapi kalau kita bicara dengan orang musyrikin, la Maryam wala Isa wala Musa wala siapa. Dikenalkan oleh Nabi dulu audiens. Kamu akan datang kepada golongan ahlul kitab. Jadi kamu ajak mereka untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau mereka taat, ajaklah mereka sholat 5 waktu. Kalau mereka taat, beritahukan kepada mereka Allah mewajibkan puasa Ramadan. Kalau mereka taat, beritahukan kepada mereka kalau Allah mewajibkan zakat kepada setiap harta mereka. Ini kan berfasa, bertahap dalam kita berdakwah. Intinya, saya tutup untuk mendengar daripada antum semua. Fiqh dakwah perlu. Fiqh dakwah perlu dengan mengenal pasti audiens. Dan pastikan antum tastahdzir qabla ma tatakallam. Yani antum murajaah, mutala'ah dulu biar pembicaraan itu poinnya sampai kepada audiens. Kita berhadapan dengan orang berdakwah yadhkurul karamat. Maaf cakap yang daripada Hadramut ya. Mungkin yadhkur karamat Abu Fulan, Habib Fulan, Habib Fulan wasal ma wasal min dzikril karamat fi jamaah audience. Jamaah ini ama yusalli. Jamaah ini adu ma yaqra al-Quran sawa. Wal jamaah hada ma ya'rif ahkam at-tahara, ma ya'rif alaqa zawjiyah. يعني أنتم تتكلمون في الكرامات في موضع غير محله. Karamatnya betul, mungkin orangnya betul, meletakkannya itu tidak betul. Yani kalau dokter yang cerdas itu dia periksa sakitnya dulu baru dikasih obat. Nggak ada dokter ngasih obat dulu sebelum diperiksa sakitnya. Ya kalau gitu dokternya yang sakit itu. Masa dikasih obat sebelum tahu apa penyakitnya? Periksa dulu obat dan penyakit obatnya itu dikasih atas dasar dosis itu sesuai dengan orang yang sakit. Siapa yang tahu ini? Ya para doa tadi itu, para mubaligh tadi itu, para ustadz itu tadi. Yang kedua dalam menyampaikan ilmu dan dakwah ini, pastikan ada hujjah, ada dalil. Oh katanya Habib Fulan, katanya Syekh Fulan, katanya itu dulu, tunggu dulu. Daqila wa qal wa kathratul su'al wa ida'atul mal. Khalik fi maraji' fi kalamak, يعني تتكلم في أمور يحتاج إلى دليل. اذكر الدليل يا من القرآن يا من السنة. Pertama, jangan sebut satu hukum, ini katanya Syekh Fulan. Ambil dulu Qur'annya daripada sunnahnya. Dan jibat kalam ulama al-akharin la iskal fi. Tapi rujukan yang utama alladhi la yastalif fihi ahad. Di situ akan dinilai kredibilitasnya seorang pendakwah itu sendiri dalam menyampaikan. Ada beberapa hal yang terlintas dalam fikiran untuk anak kongsi kepada antum. Selebihnya anak buka kepada antum yang ingin memberikan tambahan, memberikan nasihat atau komen, fadhil mashkura majura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kita sama-sama muliakan Al-Habib Ali Zainal Abidin. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Amin. Para baik, para ulama yang akan saya tanyakan Habib, ada segolongan masyarakat yang tidak suka akan suatu materi. Misalnya kita sampai di suatu daerah, di suatu tempat dakwah, mereka bilang jangan sampaikan tentang riba, jangan sampaikan tentang riba atau ini. Dia membatasi maudhu materi yang kita akan sampaikan.
Itu bagaimana kita sikapi. Kalau kita menuruti apa yang diminta, maka maudhu itu tidak akan pernah tersampaikan di tempat itu. Dan pernah suatu kali itu terlontar dan langsung ribut mereka. Di antara mereka ada yang bertanya, kemudian ribut. Akhirnya salah satu mereka bilang, lain kali dia Ustaz, nggak usah bahas masalah uang dan emas, katanya. Nah itu gimana kita sikapi Habib? Ana uhibbuka fillah. Habbakum. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Kita sebagai muballigh dan sebagai seorang pendakwah hendaklah mengenal pasti asal muasal hal itu terjadi di tengah-tengah masyarakat. Mereka tidak berkata demikian kecuali mereka tahu kalau perbuatan itu haram. Hanya mereka tak mau mendengar orang kata itu haram. Tapi mereka tahu kalau itu salah, riba itu salah, atau apa namanya mukhaddirat pun salah, atau mungkin zina pun kalau kita bilang jangan bicara pasal zina, pasal zina, mungkin masyarakat itu terbiasa dengan seperti itu. Dan puncanya itu adalah dha'ful iman fil qulub. Kita kena fokus kepada dha'ful iman itu untuk rabat bainahu wa bain rabbih, supaya dia sedar hubungannya dengan Tuhannya dan dia tahu apa yang Tuhannya minta kepada dia dan apa yang Tuhannya larang kepada dia. Menghubungkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala itu yang perlu diusik. Tadhkur ni'amillah. Nikmatnya Allah. Bagaimana sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tadhkur al-munkarat, selain daripada apa yang disebutkan itu dulu. Kalau kita tak boleh bahas masalah riba umpamanya, kita bahas masalah su'ul muamalah dalam harta kalau membazir. Siapa yang bagi harta sama ente? Siapa yang bagi rezeki sama ente? Kenapa ente membazirkan? Jangan cakap riba. Cakap salah guna duit. Kan tak sebut riba. Tapi intinya adalah menghidupkan kembali. Dia kalah dengan hawa nafsunya. Dia tahu itu benda haram, cuma dia tidak boleh untuk mengelak dari itu. Jadi urbut bainahu wa bain rabbih li alagat al-ubudiyah, kemudian apa namanya dikiaskan dengan hal-hal yang lain tanpa menyebut riba, pada salah guna harta dengan menisbahkan rezeki yang dia dapat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menyikapi kepada Tuhan yang memberi rezeki kalau kita salah guna dalam masalah itu. Intinya dalam dakwah ini 3 hal yang perlu antum jadikan satu pegangan. Yang pertama at-ta'lif. Ta'lif, kaifa tu'allif an-nas hatta yuhibbunak. كيف تحسن إليهم بأخلاقك. كيف الطرق الموصلة إلى محبتهم لك. Itu langkah-langkah yang perlu antum ambil. Tahbibun nas ilaik. Yang kedua namanya ta'rif. Ente dakwah, ente ajar, ente sampaikan. Ba'da ta'lif. Yang ketiga namanya taklif. Taklif ente suruh, ente perintah, ente beri tugas. Itu tak akan sampai kepada peringkat taklif kalau ente tidak ada taklif dulu. Kalau pembicaraan entum dengan masalah hal riba ini akan menyebabkan dia akan tutup pintu daripada antum tak diundang lagi, dalam hal ini pintu tertutup untuk antum menyampaikan hal-hal yang lain kepada mereka. Antum tidak berbicara tentang masalah riba, antum boleh berbicara silaturahim, antum boleh berbicara tentang zakat, antum boleh berbicara tentang sedekah membantu orang lain, antum boleh berbicara tentang bagaimana kita tidak membazir dalam menggunakan harta. Yang riba kemudian. Kalau ini sudah masuk semua fi qulubuhum, ana yakin pada akhirnya mereka akan bertanya, kalau riba macam mana? Ahsan tuh. Coba.
Habib Rayyad, Habib. Antum kalau mau istirahat enggak apa-apa, Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Uhibbukum fillah ya. Habbakumullah. Kita alhamdulillah telah mendengarkan tentang al-qawasim al-mushtarakah. Al-qawasim al-mushtarakah wa ka'annana nahtaj ila mafahim atau hal al-qawasim al-mushtarakah ini wawabit yaqbituha ila an nasil ila hadhihi al-mafahim. Wawabit yaqbituha atau al-qawasim al-mushtarakah ini apakah dia hanya pada hal-hal tertentu atau bisa masukkan ke dalam jami' syu'un hayatina. Masalah ketika mohon maaf berpolitik atau apakah al-qawasim al-mushtarakah ini dia kita butuhkan atau mungkin fiqhul ma'al yang tadi bisa menjadi dawabit untuk sampai ke al-qawasim al-mushtarakah ini. Tidak dinafikan bahwa dalam qawasim mushtarakah ini ada dhawabit dan berkait dengan fiqhul ma'al. Namanya kaidah ammah, itu saling berkait satu dengan yang lain. Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, ada dhawabit. Ad-dararul akbar yudfa' bid-dararil asghar, ada dhawabit. Segala sesuatunya ada koridornya, intinya yang menjadi yang ana maksud di dalam qawasim musytarakah ini adalah lebih untuk kita mengurangkan perbedaan dan permusuhan dengan mengedepankan persamaan. Yang dapat mengurangkan perbedaan dan perselisihan serta permusuhan kalau kita mengimbangi perbedaan dengan hal-hal yang kita sepakati bersama. Hatta ma'al muslimin, hatta ma'al ahzab siyasiyah. Cuma biarkan dalam kita berpegang kepada qawasim musytarakah ini, dhawabit yang Anda sebutkan tadi tidak mengganggu atau menjejaskan kepada prinsip yang menjadi prinsip kita dalam landasan dakwah itu sendiri. Kita punya prinsip dalam dakwah ittifaq fil qawasim musytarakah. Contohnya kalau kita dalam dakwah, kita akan berlandaskan dengan cara tidak terlibat dalam partai-partai politik. Contohnya, biarkan ketika kita ingin sampai kepada titik qawasim musytarakah, tidak menyalahi kepada prinsip kita untuk tidak berpolitik, karena itu prinsip kita juga. Tetap qawasim musytarakah, prinsip kita pun juga dipertahankan. Jangan sampai karena qawasim musytarakah kita korbankan prinsip. Oh, kita join sana atau apa? Apa sebabnya? Kita ada tujuan yang kita sepakati bersama. Salah satu dhawabitnya tidak mengedepankan prinsip yang kita jadikan landasan di dalam gerakan dakwah itu sendiri. Kalau tidak, maka akan dilihat kita tak ada prinsip dalam berdakwah. Allahu a'lam. Habbakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Habib Ali Zainal Abidin hafizahumullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumikum wa 'ulumina fid dharain. Para ahbab, para masyayikh, para asatidz, para tuan guru rahimakumullah. Bi'atibaril du'a ila Allah ta'ala fala budda min si'atil 'ilm قلت آنفا لكن هناك بعض الدعاء إذا سئل من الجماعة وعندما سئل ولم يعرف بما الإجابة فحاول أن يجيب هذا السؤال حتى لو لم يعلم. هذا عندنا المشكلة في الدعوة. Sehingga seperti yang disampaikan juga tadi,
seandainya kalaupun dakwah itu kolektif, bagaimana di Lombok ini sendiri belum ada ittihad ad-du'at Lombokiyah ya. Ini saya ini ada ittihad al-jazirah. Sehingga هناك الدعاة عندهم اختصاصات مثلا في العقيدة، وهناك الدعاة عندهم اختصاصات في الفقه أو في التصوف أو غيرها من المجال العلوم. هذا نرجو منكم الإرشاد والبيان. جزاكم الله خيرا كثيرا. Nah, nukta muhimmah الذي ذكرتم فيه. Nah, kita dalam berdakwah ini ada dai, ada mad'u, dan ada wasilatul da'wah. Ya. Dalam kita memahami rukun yang pertama dalam dakwah, yaitu ad-da'i labud an yakun dhu basirah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Wala yasluh, tidak seharusnya seorang itu naik ke mimbar pentas dakwah kalau tidak mempunyai alat yang satunya sangat penting, yaitu ilmu. Kalau tidak, maka akan termasuk daripada golongan orang-orang yang dikatakan falam yabqa illa ru'usan juhalan idza su'ilu afta bighairi ilmin fadallu. Hada la nurid nasil ilaih. Tapi ini akan terjadi kalau para duat yang betul-betul tidak tampil ke depan. Kapan ini minassah manabir akan ditepati orang ru'usan juhalan idza su'ilu afta bighairi ilmin fadallu wa adallu, ketika orang yang punya ilmu tidak mau naik ke pentas dan berani untuk bercakap. Pentas dakwah ini katanya pentasnya Rasulullah. Tidak melihat mikrofon atau mimbar atau podium yang diletakkan tingginya berapa, kayunya dari kayu apa, dan juga berapa tangganya mimbar. Mahu hada mimbar Rasul. Karena setiap muballigh ilmu itu niyabah anir Rasul. Itu mesti ada kepada semua pendakwah. Balighu anni, jangan lupa anni walau ayat. Wa minnak. Balighu anni. Sehingga orang ketika ingin menyampaikan dari ilmu itu daripada pentas dakwah, ta'akkad kalamu hadha yani sahih mansub ila nabi, hadha munasib لمنهج النبي. لابد أن يشعر هذا. Kalau هذا مشايخنا يقول, mengingatkan sama kita kalau berdiri di atas mimbar itu jangan merasa hebat karena untuk kita berbicara. Syuf هذا mimbar Rasul. Syuf. وفي بعض الرواية ذكر أنه في آخر حياة النبي ini kurang tersenyum karena Nabi bermimpi ada khanazir fawqa al-manabir. Pada mimpi itu baru berkurang Nabi punya punya senyum, merujuk kepada fitnatul manabir. Wa dzakar fil hadis juga tentang hadis akhir zaman itu kan, sufahaul ahlam wa hudatsaul asnan wa hadha ma yahsul al'an. Mimbar al'an menjadi menjadi tempat semua orang yang punya sedikit ilmu wala baru insaf kemarin sudah mau naik khutbah, jadi sudah macam profesi yang boleh dilatih orang untuk yatla ala al-mimbar min dun an ya'rif haqiqat al-mimbar nafsu. Jadi penting untuk dai itu mempunyai bekal ilmu yang cukup dan tidak merasa cukup dengan belajar yang sudah selama ini dia belajar. Labud an yastazid an yunammi ma'rifatahu, meningkatkan kualitas ilmunya, kualitas penyampaiannya, idrakul waqi', memahami realitas zaman yang dia hidup itu, memanfaatkan fasilitas yang ada, baik itu kan teknologi yang ada sekarang ini. Semua bergantung kepada kualitas ilmu yang disampaikan. Majlis seperti ini ada sangat muhim kalau diadakan dengan pembahasan macam akidah atau fiqh, diundang daripada mana? Jelas kullukum bidun jangan bawa Hadramutnya wala Mesirnya wala Maghribinya, majlis ilm tanpa warna apa-apa.
يجي واحد بيتكلم في علم يناقش فيه sin وجيم soal وjawab. Tak semestinya hasil daripada pertemuan itu semuanya sepakat dengan pembentang materi. Silahkan berbeda. Saya katakan daripada awal, kita mesti berpegang kepada konsep walaupun berbeda tapi mesra minum kopi bersama. Jangan zaat. Kita punya masalah ini kalau berbeda kita anggap musuh. Walagi tentang al-iftikhar al-nisbiyah ila al-madrasah wa ila al-turuq al-sufiyah wa ila al-syekh. Syekhi afdal min syekhak. طريقتي أفضل من طريقتك. جامعتي أحسن من جامعتك. جامعتك هذا متأخر، جامعتي متقدم، وهذا شيخ أكبر من شيخك، وهذا شيخك تلمذ على شيخي. إلى متى؟ Sampai kapan kita mau punya punya sifat kekanak-kanakan seperti itu? Khas, yang ini sudah zamannya, bukan zamannya. Antum ugal. يعني أعلى من أن يقاس بهذه الطريقة في الأسلوب. أعلى من ذلك. Tak sepatutnya orang itu kan punya sifat seperti itu. Inti azim syekhak ila sama, lakin غيرك عنده شيخ يعظمه إلى السماء. وليش بتقول شيخك أنت على شيخ الآخرين؟ ليعتبر كل واحد شيخه على عين والرأس، لكن ليحترم كل واحد شيخ الآخرين. Itu baru kita nampak di sini satu perbedaan tapi mesra, dengan tidak berselisih atau bermusuh satu dengan lain. Pertemuan seperti ini gabungan daripada Kharijil Azhar wa Hadramut wa ghairu niqash bahthul masail. Kita mungkin ambil perlu tajrubah yang ada di mana, di NU. Ada kelompok namanya bahthul masail. ليش ما يكون عندنا كذلك موضوع هذا وتخرج بذلك النتيجة مطبوعة ولا منشورة، نتائج من نقاشكم فيما يتعلق بالواقع في لومبو مثلا، حتى يكون هناك صوت جماعي. بدأ هذا كلام علي زين العابدين وهذا كلام زيد حسن الإدروس، بدل يكون هذا كلام خريج الأزهر مدارس حضرموت، nilai kekuatannya beda. Hada wahid yatakallamu, hada itsnain yatakallamu, hada jama'ah yatakallamun. Katanya kan sapu lidi itu kalau satu mudah dipatah, kalau kaum banyak mana boleh dipatahkan, nggak bisa. Suara seperti ini yang kita maukan daripada para duat. Satu suara. Dan kalaupun ada suara-suara yang melenceng, jangan dihina suara itu lebih daripada untuk dijawab secara berdalil. Pada akhirnya masyarakat punya akal untuk menimbang yang mana perlu diikuti, yang mana tidak. Elakkan daripada kita menghina pendapat orang, hatta pendapatnya gharib, tapi patahkan pendapat orang itu dengan dalil. Amma bigul hada mutakallim hada ghabi ma indu ilm wala daras wala. Kalimat ini tidak sepatutnya kalimat yang kurang sopan itu keluar daripada antum mithlkum yani kadua. La احفظ لسانك عندما تتكلم ليختلف كما قلت لك ما في اشكال لكن بالدليل وبالادب. Kita ada satu tajuk itu adabul ikhtilaf itu kan. Hatta Umar ada tulis buku Adabul Khilaf. ذكر ضوابط يختلف الاشكال فيه. لا احد يلزم باقناع راي الاخر برايه. والله اعلم. Ana rasa pertemuan seperti ini untuk meningkatkan kualitas ilmu, para asatidzah dijemput daripada orang-orang yang ahli pakar, menambahkan maklumat kita semua. Wallahu a'lam. Bila sa'akam ya Said Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habakumullah kama habatumuna. Yang mau ditanyakan adalah, ini mungkin realita kenyataan. Kebetulan sering di Mesir. Dulu biasanya kami di Mesir itu, istilah orang Lombok itu selalu berkeliling.
Bekil itu namanya. Berkil ya? Makan bareng. Makan bareng. Ah. Makan bareng. Ah. Jadi hal itu menjadi kebiasaan kami di Mesir. Sedikit rezeki kita ngumpul-ngumpul. Makan. Makan. Tapi kemudian, dan saya kira ini tidak terjadi di teman-teman Lombok saja, bahkan teman-teman tua pun seperti itu. Kemudian setelah pulang ke tempat masing-masing, Ahtari hukum jami'an mulai Aisyah. Kemudian setelah pulang berkecimpung di, ada yang teman-teman di NU, ada yang di Muhammadiyah, kemudian ada teman-teman di ND dan lain sebagainya, sehingga kemesraan ini tidak pernah terjadi lagi. Tadi satu poin sederhana yang kami tangkap dari antum bahwa ngopi bareng itu perlu, ngopi bareng itu. Dan ini mungkin yang jarang terlihat mungkin. Dengan keterbatasan dan waktu yang singkat, mungkin ada yang lebih lama berdakwah di Lombok ini. Kemesraan antara ulama dengan lintas organisasi itu di Lombok ini tidak terlalu terjadi. Itu pendapat aku. Mohon maaf. Sehingga padahal baik itu muasisnya NU, NW, Muhammadiyah, saya kira semua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Sehingga kita yang menjadi khalaf ini perlu ada satu wadah, dan wadah ini yang mungkin ana minta dan mewakili mungkin teman-teman yang lain, minta saran dari Habib, apa langkah yang paling dasar untuk mengawali semuanya ini, karena supaya fitnah media sosial ini, terutama fitnah media sosial ini juga yang menyebabkan antara satu ulama dengan ulama yang lain tidak harmonis. Maka mohon masukan dari Habib dan pencerahan dari Habib, apa langkah yang paling dasar yang harus kami lakukan terutama di bumi Allah. Sekalian, hari mau jalan. Sekalian nanya. Kayaknya nggak nyampe sama Ana nanti itu. Hanya insya Allah simpel tapi agak grogi dikit. Bagaimana uslub seorang yang dipanggil dai untuk menyampaikan ilmu kepada keluarganya, wabil khusus kepada orang tuanya? Gimana uslub? Karena sering kita mendapatkan kalau kita di hadapan keluarga, wabil khusus orang tua, anggap inti orang paling bahlul di depan orang tua. Kalau inti punya harta, anggap inti orang paling miskin di hadapan orang tua. Dan sekarang kita itu ingin orang tua kita itu atau keluarga itu lebih daripada yang lain, atau mungkin simpelnya itu tidak binafsik bahwa tahu kita pengen keluarga kita dulu baru kita kepengen sampaikan ke orang lain. Tadi gimana uslubnya biar tak salah kita menyampaikan kepada orang, atau cara mengajak mereka biar mereka lebih mau ketimbang orang lain. Itu saja. Menanggapi pertanyaan yang pertama tadi ya, Ana mencadangkan kalau boleh ada satu gabungan majelis-majelis taklimnya antum ini satu hari dibikin secara bersama. Yang punya majelis taklim apa saja namanya majelis taklim, buat gabungan acara tabligh akbar, gabungan sekian nama yang majelis taklim yang ada, dan ketua-ketuanya serta pengikut-pengikut masing-masing itu gabung dalam satu acara tersebut. Yang bicara siapa bisa digilir. Kalau itu akan jadi acara rutinan 2 bulan sekali kah? Tujuannya, kenapa saya cadangkan demikian? Tujuannya itu satu, merapatkan hubungan sama kita dengan hadir dalam satu majelis sama soft semua. Yang kedua, menggabungkan kita punya pengikut jamaah. Ini majelis taklimnya ada pengikut, ini ada pengikut. Duduknya kita sama-sama asatidzah ini dengan dihadiri sekian banyak pengikut masing-masing,
memberikan satu berkat yang lebih. Ini ta'lifil qulub kepada semua. Antum dapat bertemu bersama, bersilaturahim, selepas acara itu boleh rahasia-rahasia sambil makan bersama, minum kopi seperti mana tadi dicarangkan. Apa namanya, berkelah? Hajatain fi jirab, kata orang, menyelam sambil minum air. Berkelah pun ada, makan bersama pun ada, majelis ilmu pun ada, manfaat jamaah pun dapat. Karena untuk antum gabung duduk sama-sama itu waktunya antum dengan kesibukan. Untuk sering perjumpaan seperti itu mungkin sukar. Ma la yudrak kullu la yudrak kullu. Paling tidak sekali buat, tapi kena didukung semua. Jangan anak hadir tapi anak tidak suruh bicara nanti. Jangan ngambul nanti. Tujuannya untuk bukan bicara. Kalau boleh jangan ada bicara, panggil orang lain suruh bicara. Kalau akan timbul yang seperti itu, panggil orang, jemput dari mana, kalau suruh ceramah. Inti orang semua jangan bicara sudah. Yang penting ketemu. Berkelah tadi sambil minum gahwa. Tujuannya adalah untuk merapatkan hubungan. Kata syuf, ada kaidah mengatakan syajaratul mahabbah tusqa bima'it tajawur. Katanya ahadul arifin mengatakan bitalaqi tasaqi. Bitalaqi tasaqi al-arwah. Lama tshuf wahid syuf. Berapa banyak orang ada masalah satu dengan yang lain, kalau tidak ketemu, kalau ketemu ahlan wa sahlan, khalas semuanya hilang. Yang di belakang sudah maki, ribah apa semua, ketemu kif halak, khair, tayyib, lama tidak ketemu sama ente, wah khalas semuanya hilang. Bibarkat ish talaqi. Tapi kalau tidak ketemu, pemikiran syaitan masuk sini. Syuf hada ma yahtarimak, syuf hada qalil adab alaik, syuf hada syaitan kacakan. Dia ke tempatnya sebulan datang, ke tempatnya enggak datang. Syaitan terkelam. Ini semua akan hilang dengan apa? Dengan talaqi. Khudul kaidah. Syajaratul mahabbah tusqa bima'id tajawur. Wa bit talaqi tasaqi. Ambil ini sebagai satu cadangan untuk antum pertimbangkan di masa akan datang. Mengenai dakwah sama orang tua, ya betul. Kita ini di dalam Al-Quran ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyikapi kepada orang tua, itu ada beberapa konteks ayatnya. Katanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wa bil walidaini ihsan. Dan ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersikap husna. So ada ihsan, ada husna kepada orang tua. Jadi pada kalimat ihsan, kalau ada sesuatu itu yang halus dan ada yang lebih halus, kepada orang tua ambil yang lebih halus. Kalau ada sesuatu itu yang baik dan ada yang lebih baik, gunakan yang lebih baik untuk menyikapi kepada orang tua. Sebagai orang tua, kalau cara anak itu memberitahukan hal-hal yang perlu diberitahu dengan cara yang terbaik tadi, orang tua akan bangga karena melihat anaknya pintar. Bukan akan dilihat ngeminteri, kata orang Jawa. Anak punya anak itu, ini cerita ya. Anak pergi ke satu toko, mau beli barang. Anak ini tidak terbaca ini barang ini yang sedang diboykot, ini barang Israel, apa semua ini. Mana kita mau tahu semua masing-masing. Anak punya anak di sekolah diajarkan begitu. Anak mau beli barang, anak punya anak, Buya, ini tidak boleh. Ini apa namanya Israel punya. Anak jadi malu dengan anak punya anak tahu. Tapi anak farhan. Sebab anak punya anak bagi tahu semana. Dan sebanggal Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu Nabi tanya soalan sama sahabat, apa pohon yang perumpamaan pohon itu umpama orang yang beriman, semuanya bermanfaat. Semua sahabat nggak ada yang ngomong. Abdullah bin Umar ada di belakang. Abdullah bin Umar mau jawab tapi haya dia karena ada orang tua. Abu ada di depan Sayyidina Umar. Nabi mengatakan pohon itu pohon korma. Waktu pulang Abdullah bin Umar kasih tahu sama abahnya, Abu, wahai abah,
tadi saya ini nak jawab kalau yang soalan Nabi itu dimaksudkan adalah pohon korma. Saya nak jawab itu. Kata Sayyidina Umar, kenapa kamu tak jawab? Katanya, aku sudah ada orang tua. Kata Sayyidina Umar, kalau kamu jawab, lebih aku gembira daripada apa saja aku dapat daripada langit dan bumi. Kalau ngelihat anaknya pintar. Tapi uslub. Kalau kita bicara sama orang tua nginteri, sampai melihat orang tuanya dianggap bahlul, ya di situ kita kurang ajar sama orang tua. Kalau kita mau, ya kita mesti nampak miskin di hadapan orang tua kita. Kalau difahami miskinnya kita bakhil mau ngasih sama orang tua, ya tidak begitu juga. Miskin, tapi bagi sama orang tuanya. Jangan miskin. Orang tuanya nggak dikasih apa-apa kan, nggak kena. Sama juga dalam kita berkata, waqfid lahuma janahad dhulli minar rahmah. Qal waqfid lahuma khafdul janah fi kalamak, fi uslubak, la ta'tali, la taj'al annaka a'lam minhu, wa in kunta a'lam minhu. Jangan ente menganggap lebih pintar walaupun dia lebih pintar daripada orang tua ente. Kif ente mau mengasih tahu sama orang tua ente kalau ente tidak lebih pintar walaupun ente lebih pintar. Uslubul khitab. Cara ente memberitahu sama ente punya orang tua. Kalau ente punya cara bil lutuf wa bil husn, bayaftakhir abuk. Ente punya apa? Bukan lagi akan tersinggung, tapi akan bangga dengan ente. Tidak ada orang tua itu yang tidak bangga kalau anaknya pintar. Tapi uslubul khitab. Wa qul lahum qawlan kariman wakhfid lahum janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Lalu imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan wallahu a'lam. Setengah detik doa permintaan saja. Ini karena kesadaran Al-Fagil ngelihat alhamdulillah kita bisa silaturahim dengan para alumni dan antum yang buka kita punya hati. Minta waktunya mungkin kapan ketika kita sudah jalan ngopi bareng itu antum datang lagi ke Lombok ngopi bersama. Nah itu ngopi juga nah itu karena antum yang buka ini rahmat buat kita orang semua. Harap kita orang ya hayabat nanti mungkin ngopinya juga di Kuala Lumpur ya hayabat. Apa Habib? Untuk Kuala Lumpur dibuka pintunya dari sekarang. Ahlan wa sahlan bikum wa man ma'akum. Naam insyaallah. Antum mulai dulu langkahnya. Hal ini bukan terbatas kepada ana tapi kepada semua. Ayu wahid min ad-du'a hatta al-kubar alladhi ja'u fadlu nashrab qahwa ma ba'd. Kun niqash ma'ahum kun silatul rahim bainahum. Ingat apa tadi yang katakan? Syajaratul mahabbah tusqa bima'id tazawur wa bitalaqi Allah yahfazkum. Jazakumullah khair. Min abuk. Boleh je pulus. Dan. Dzakar al-Imam An-Nabhani, tadi pun anda beritahukan sama beberapa orang sana. Al-Imam An-Nabhani ada menyebutkan tentang fadilatus salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai faedah yang begitu besar. Katanya wahid yuwadhib alaih yani يكون سبب في حسن الخاتمة وأن يحضر النبي عند قبض الأرواح. والصلاة على النبي ini bunyi begini, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin an-Nabiyyil Ummi al-Habib al-Ali al-Qadr al-Azim al-Jah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin an-Nabiyyil Ummi al-Habib al-Ali al-Qadr al-Azim al-Jah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin an-Nabiyyil Ummi al-Habib al-Ali al-Qadr al-Azim al-Jah wa ala alihi wa sahbihi. Agar syekh katanya satu hari itu sebelum tidur 10 marat wa malam Jum'ah dibaca 100 kali.
Qala in sahhat al-ijazah ajaznakum bidzalik. Untuk doa kita minta orang tua kita Al-Habib Zain untuk mengakhiri majelis dengan doa. Kita punya kaidah yang baca doa orang tua. Kalau yang ceramah yang berilmu ya, tapi kalau doa orang tua. Al-Fatihah bil qabul wal iqbal wa sallallahu sya'an darabatan fid dunya wal akhirah. وجعلنا وإياكم من المتحابين في الله متعاونين في الله متزاورين في الله متجالسين في الله يبارك لنا في رجب وشعبان يبلغنا رمضان ويعيننا على صيام والقيام تلاوة القرآن وجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر وجعلنا وإياكم من أبرك الأمة للأمة وأنفع الأمة للأمة يا أرحم الراحمين وجعلنا من الدالين إلى الله بإخلاص وصدق وقبول يا أرحم الراحمين ونسأله سبحانه وتعالى أن يتم النعمة هذا التلاقي بالتساقي في الأرواح يا أرحم الراحمين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغرس في قلوبنا المحبة والمودة والتعاطف والتساعد والتعاضد والتعاون على البر والتقوى يا أرحم الراحمين يبارك في أهلنا وأولادنا وأوقاتنا وذريتنا وطلابنا وعلومنا بركة واسعة نسأل الله سبحانه وتعالى علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ونعوذ بالله من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع من دعوة لا يستجاب لها يبارك في حبيبنا زين على الدروس يبارك في أهله في أولاده في ذريته بركة واسعة يبارك في عمره يبارك في هذا البيت واجعل هذا البيت ممن يتراءى نوره لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين متعنا به في عافية تامة ويبارك أولاده وذريته جميعا وبهذا البيت يتردد إليه الأرواح الطاهرة برحمتك يا أرحم الراحمين بحق ربي ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وبحق قولك المنزل على نبيك المرسل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين برحمتك يا أرحم الراحمين بارك في هذا الإخوان في هذا التلاقي وهذا التلاقي وبارك في هذا الاجتماع أكرمنا حقيقة الانتفاع ولا تجعل هذا آخر أحد من هذه اللقاءات طيبة يا أرحم الراحمين أظهر ثمرة القبول من هذا اللقاء بالتعاون على القيام بواجب الدعوة إليك يا رب العالمين واجعلنا من أنصار هذا الدين ومن أعوان هذا الدين ومن أسباب نشر هذا الدين يا أرحم الراحمين واجعلنا قرة عين للحبيب الزين برحمتك يا أرحم الراحمين على هذه النية وكل صالح شامل خير الدنيا والآخرة بنير قضاء الحوائج وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاتحة آمين doa penutup amin subhanallah jazakumullah khair syukran ya Habib Zain